Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan contoh berpikir logis. Kelompok 9 beranggotakan saya, Anya Nika, dan teman saya, Lilis Wulandari. Contoh berpikir logis yang akan kami bahas adalah hubungan sebab akibat bakaran menyebabkan kanker. Bakaran ini seperti yang kita tahu, seperti sate, sosis bakar, bakso bakar, atau olahan daging lain yang dibakar. Daging ini ketika dibakar akan menghasilkan senyawa karsinogen. Senyawa karsinogen adalah senyawa yang muncul ketika protein dan lemak yang ada di dalam daging terkena suhu tinggi di atas 100 derajat Celcius. Senyawa karsinogen merupakan salah satu senyawa yang berbahaya bagi tubuh. Selanjutnya ketika kita makan bakaran ini, metabolisme tubuh seharusnya membuang zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh. Namun karsinogen ini merupakan salah satu yang tidak bisa dibuang oleh tubuh, sehingga metabolisme gagal membuang karsinogen dalam tubuh. Selanjutnya karsinogen yang ada dalam tubuh ini akan melakukan ikatan dengan rantai DNA. Karsinogen yang melakukan ikatan dengan rantai DNA ini akan menyebabkan DNA menjadi cacat. Mekanisme tubuh kita ketika ada DNA yang cacat adalah langsung memperbaiki DNA tersebut atau yang disebut dengan DNA repair. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Lilis Wulandari. Selanjutnya, DNA repair atau perbaikan DNA ini gagal dilakukan oleh tubuh. Kemudian tubuh akan melakukan eksekusi sel atau yang biasa disebut dengan apoptosis. Apoptosis yaitu pemusnahan sel secara terprogram. Kemudian pemusnahan sel secara terprogram ini juga gagal dilakukan oleh tubuh. Selanjutnya, DNA ini menjadi cacat secara permanen. Kemudian sel yang memiliki DNA cacat permanen ini atau yang biasa kita sebut dengan DNA abnormal ini akan mengalami yang namanya proliferasi dan diferensiasi. Proliferasi sendiri adalah mutasi sel secara terus-menerus dan diferensiasi adalah perubahan bentuk sel. Nah, seperti yang kita lihat di gambar ini. Jadi sel kita itu sebenarnya selalu mengalami pergantian sel baru, namun akibat dari proliferasi ini, sel yang tumbuh ini menjadi tidak terkendali terus-menerus dan juga mengalami diferensiasi perubahan bentuk sel yang awalnya normal bulat-bulat ini seperti yang kita lihat menjadi bentuknya lebih besar dan tidak beraturan. Nah, jika ini terjadi terus-menerus, maka dia akan semakin besar dan keluar dari badan sel. Seperti yang kita lihat di gambar ini, dia keluar dari garis badan sel itu, semakin lama semakin membesar. Kemudian ini bisa disebut dengan malignan atau tumor ganas atau yang biasa kita sebut juga dengan kanker. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.